Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebelum kita awali pengajian pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa, menghadiahkan suratul Fatihah teruntuk untuk keluarga kita yang telah mendahului kita, orang tua kita, para guru-guru kita, salafun shalih, mu'alliful kutub, dengan harapan kita mendapatkan pahala dari bakti kita terhadap orang tua dan guru-guru kita. Ila hadrati Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, subhana hadrati jami'i masyayikhina wa jami'i muallimina wa jami'i masyayikhina wa jami' auladina. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita sebagai seorang muslim tidak kalah penting untuk tetap mendoakan terhadap kedua orang tua kita, karena sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man taraka ad-du'a lil walidain wa qata'a anhu rizqu. Jadi penyebab dari terhambatnya rizki, ketidakberkahan rizki ini tidak berkah yang diberikan oleh Allah, salah satu sebabnya karena kita terputus atau meninggalkan mendoakan kepada kedua orang kita. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita telah melaksanakan puasa yang ke-7, dan sesaat lagi insyaallah kita akan melaksanakan salat tarawih yang ke-8. Sebagaimana keterangan dalam kitab Duratun Nasihin disebutkan, wa fil lailah tsaminah a'tahullahu ta'ala ma a'ta Ibrahim alaihi salam. Keutamaan fadilah salat tarawih di malam yang ke-8, di hari yang ke-8, Allah akan memberikan anugerah seperti halnya anugerah yang diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Semoga kita termasuk golongan orang yang mendapatkan anugerah sebagaimana anugerah yang diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Rasa syukur kita haturkan terhadap semua nikmat yang tidak pernah bisa kita hitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kita berusaha untuk menghitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, niscaya kita tidak bisa menghitungnya. Karena begitu banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Hanya saja kita kadang merasa tidak sadar bahwasanya kenikmatan yang telah Allah berikan sangat banyak. Sebagai manusia sudah menjadi hakikatnya dia akan lebih merasa terhadap cobaan yang ia terima, padahal Allah hanya memberikan sedikit dari bagian nikmatnya. Dibandingkan daripada nikmat, cobaan itu lebih sedikit daripada nikmat. Tetapi manusia akan lebih mementingkan terhadap cobaan yang Allah berikan. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Rasa syukur itu sebuah keniscayaan. Satu-satunya cara yang harus kita lakukan ketika Allah memberikan nikmat kepada kita. Tidak ada pilihan lain. Ketika Allah memberikan kenikmatan kepada kita, diberikan umur panjang, diberikan kesehatan, diberikan taufik petunjuk untuk tetap melaksanakan kebaikan, kita hanya punya satu cara untuk menyikapinya, dengan cara bersyukur. Jadi bersyukur itu bukan sebuah pilihan, tetapi sebuah keharusan, sebuah keniscayaan. La in syakartum la azidannakum. Teorinya ketika kita mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan, maka Allah menambahkan nikmatnya. Tidak mesti kenikmatan itu bertambah secara hitungan, tetapi terkadang Allah menambahkan dengan cara kualitas. Yang awalnya kita sekarang menerima harta dengan nominal yang sama dengan hati yang tidak menerima, tetapi ketika kita bersyukur, Allah akan memberikan rasa qanaah, rasa menerima terhadap apa yang Allah berikan. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Begitupun sebaliknya,
Ketika kita mengkufuri, tidak mengakui bahwasanya Allah telah memberikan nikmat kepada kita, maka yang Allah akan berikan adalah siksa yang sangat pedih. Jadi syukur itu sebuah keniscayaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di bulan Ramadan ini sudah selayaknya kita melaksanakan ibadah puasa, sebuah ibadah yang diwajibkan oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi puasa itu salah satu ibadah yang diadopsi dari umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu kaifiyah adatnya itu berbeda. Karena pada zaman dulu sebelum umatnya Nabi Muhammad, nabi-nabi terdahulu itu umurnya sangat panjang dibandingkan umurnya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Nuh sampai mencapai umur 1000 tahun lebih. Nabi sempat menanyakan kepada Allah, bagaimana caranya Nabi Muhammad dengan umur 63 tahun. Rata-rata umur umatnya Nabi Muhammad itu relatif pendek. Bagaimana caranya agar bisa menyamai ibadah yang dilakukan nabi-nabi terdahulu, dengan bandingannya itu umurnya bahkan lebih dari 1000 tahun. Makanya Allah memberikan bulan Ramadan. Puasa itu adalah sebuah ibadah yang dilakukan semua umat dari setelah Nabi Adam, tetapi untuk bulan Ramadan itu min khosa'isi hadhil ummah. Jadi bulan Ramadan itu termasuk keistimewaan umatnya Nabi Muhammad, karena di bulan Ramadan ini amal ibadah yang kita lakukan akan dilipat gandakan. Bahkan pada bulan ini nanti terdapat satu malam yang sama halnya atau kebaikannya sama seperti 1000 bulan. Itu upaya dari Allah, keistimewaan dari Allah yang diberikan kepada umatnya Nabi Muhammad untuk bisa mengungguli umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Tujuan berpuasa itu adalah lima fihi tazkiyatun nafsi. Salah satu dari tujuan dari puasa adalah kita berusaha untuk meningkatkan ketakwaan, membersihkan hawa nafsu kita untuk tidak selalu menuruti hawa nafsu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam akhir ayat la'allakum tattaqun. Jadi puasa itu sebagai upaya agar kita menjadi orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin karya Syekh Syamsuddin Ahmad bin Hanbal disebutkan, at-taqwa yutlaqu fil Qur'an ala salasi ma'ani. Ketakwaan dalam Al-Qur'an disebutkan dengan 3 makna yang berbeda. Jadi 3 makna ini harus ada dalam karakter seorang muslim. Yang pertama, ahaduha at-taqwa bi ma'nal khasyah, atau ketakwaan yang mempunyai arti ketakutan. Kita harus menaruh rasa takut ini hanya kepada Allah. Jangan sampai apa yang kita lakukan, kewajiban yang kita lakukan, larangan yang kita lakukan atas dasar takut kepada manusia, tetapi takut hanya kita taruh kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah. Dalam firman ini, dalam ayat ini, takwa ini mempunyai arti takut. Kita harus takut di hari di mana kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, at-taqwa bimakna ta'ah, atau takwa yang mempunyai arti ketaatan, kepatuhan seorang hamba kepada penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa imtisalu awamirillah wa jitinabu nawahi sirran wa alaniyah. Ketaatan itu adalah mematuhi segala perintah yang Allah berikan dan menjauhi segala larangan yang telah Allah larang kepada kita melalui syariatnya Nabi Muhammad yang sampai saat ini kita terima melalui warasatul anbiya atau para ulama, para salafur saleh. Jadi kita harus patuh terhadap apa yang telah diwajibkan dan apa yang telah dilarang oleh Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih
wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dalam ayat ini takwa mempunyai arti ketaatan. Jadi harus mematuhi segala kewajiban dan menjauhi segala larangan Allah. Yang ketiga adalah at-taqwa bimakna tanzihul qalbi 'anid dzunub. Jadi kita harus membersihkan hati kita dari kotoran yang bersifat hati. Jangan sampai kita mempunyai hati yang dengki. Jangan sampai kita mempunyai hati yang hasud ataupun iri. Segala macam dosa yang bersifat hati harus dibersihkan dari orang yang bertakwa. Wa may yuti'illah wa rasulah wa yakhshallah wa yattaqi faulaika humul faizun. Jadi takwa disebutkan setelah kata taat. Berarti takwanya bukan bermakna taat. Dan takwa jatuh setelah lafaz yang bermakna khasyah atau takut. Berarti takwa dalam firman ini ulama tafsir menafsiri bahwasanya takwa mempunyai arti tanzihul qalbi anid dzunub, ataupun membersihkan hati kita dari segala kotoran yang bersifat hati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada bulan Ramadan ini kita tidak hanya diwajibkan untuk berpuasa. Jadi kita dituntut untuk berlomba-lomba atau meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya melaksanakan kewajiban, yaitu menuntut ilmu. Sebagaimana hadis yang sangat populer di kalangan kita, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Jadi menuntut ilmu itu adalah sebuah kewajiban bagi seorang muslim dan muslimah. Dalam kitab Taklim dijelaskan syarah daripada hadis ini itu mempunyai beberapa syarah yang harus kita pahami. Yang pertama, talabul ilmi. Allah itu hanya menuntut talabul ilmi. Allah tidak menuntut fahmul ilmi. Yang Allah wajibkan kepada kita adalah kita berusaha untuk mencari ilmu, berusaha untuk mempelajari ilmu dengan tujuan agar apa yang kita lakukan, amal ibadah yang kita lakukan, muasyarah yang kita lakukan itu sesuai dengan tuntunan Allah, sesuai dengan aturan Allah. Allah tidak mewajibkan orang itu fahmul ilmi. Jadi yang Allah tuntut itu adalah talabul ilmi. Sama seperti masalahnya tawakal. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Allah itu hanya menuntut ikhtiar. Yang Allah tuntut dari seorang hamba itu adalah usaha melakukan apapun sebaik mungkin. Dalam ketika ibadah dia berusaha semaksimal mungkin. Dalam masalah dunia dia mencari rizki thalabul halal, berusaha semaksimal mungkin. Tetapi urusan keberhasilan, urusan kesuksesan kita wajib untuk memasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa hasbuh, barang siapa yang kita sudah berusaha dan kita serahkan masalah hasilnya kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Ketika kita beramal ibadah, kita hanya memasrahkan, terserah Allah, Allah akan menerima ibadah yang kita lakukan atau tidak, karena itu hak prerogatif Allah. Jadi kita nggak berhak untuk menentukan keberhasilan atau sebuah kesuksesan. Yang kedua, thalabul ilmi fardhah. Hukum menuntut ilmu itu hukumnya wajib ain. Jadi setiap individu dari setiap muslim mempunyai beban kewajiban untuk menuntut ilmu. Ilmu yang seperti apa? Dalam kitab Taklim disebutkan la tajibu thalabu kulli ilmin. Tidak wajib kita itu pinter atau menuntut semua ilmu yang ada di muka bumi ini. Tetapi yang diwajibkan itu adalah yajibu thalabu ilmil hal atau ilmul hal, ilmu yang memang kita butuhkan saat ini. Ketika kita seorang muslim itu diwajibkan untuk sholat, berarti menuntut atau mencari ilmu, belajar ilmu tata cara sholat itu wajib. Karena sholat itu sesuatu yang diwajibkan, yang dibutuhkan sekarang ini. Ataupun dalam bulan ini kita diwajibkan untuk puasa. Berarti Allah menuntut kepada kita untuk menuntut ilmu dalam masalah ilmunya puasa. Jadi ilmu hal itu ilmu yang memang saat ini kita butuhkan, bukan fil mustaqbal. Dalam taklim itu laisa fil mustaqbal, bukan ilmu yang kita butuhkan di masa depan, tetapi sekarang ini. Apa saja kewajiban yang diwajibkan dari Allah kepada kita saat ini. Ketika seorang muslim belum diwajibkan untuk haji, berarti dia belum terkena tanggungan untuk
mempelajari haji. Tetapi pada saatnya dia itu sudah saatnya untuk berangkat haji, maka ia baru terkena kewajiban untuk mempelajari semua aturan, semua ilmu tentang haji. Jadi ilmu hal itu ilmu yang dibutuhkan. Begitupun dalam masalah muasyarah, dalam masalah kehidupan sosial. Ketika kita mempunyai pekerjaan misalkan pedagang, berarti dia harus mengetahui ilmu fikihnya, masalah muamalah, masalah babul bai', masalah akad jual beli, dia harus tahu. Jadi tujuannya itu ilmu yang kita pelajari agar semata-mata kita tidak akan terjerumus terhadap kesalahan yang kita tidak sadari. Itu thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Jadi semuanya butuh ilmu. Ketika kita melaksanakan amal ibadah yang bersifat ukhrawi itu butuh ilmu. Ketika kita melaksanakan amal ibadah yang bersifat duniawi pun semuanya butuh ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi. Ketika dia menghendaki akhirat butuh ilmu, ketika dia menghendaki mencari rizki thalabul halal butuh ilmu. Semuanya butuh ilmu. Tetapi yang perlu kita ketahui, kita hidup di dunia ini berusaha semaksimal mungkin agar hati kita itu tidak memprioritaskan dunia. Jadi tetap yang kita prioritaskan adalah ukhrawi. Sebagaimana pendapat dari Imam Hasan Al-Basri, wa qala Al-Hasan Basri rahimahullahu taala, man arada dunya wa ikhtaraha 'alal akhirah fa'aqabahu Allah taala bi sitti 'uqubah. Jadi barang siapa yang memilih atau memprioritaskan dunianya dibanding akhiratnya, Allah akan memberikan 6 siksaan. Salasun fid dunya wa salasun fil akhirah. 3 di dunia, 3 di akhirat. Jadi ada 3 macam siksaan yang kita dapatkan atau orang itu dapatkan ketika ia memprioritaskan dunia. 3 di dunia, 3 di akhirat. Yang pertama itu fa'amalun laisa muntahan. Dia akan diberikan sebuah ambisi. Allah akan memberikan dia di hatinya ambisi yang tidak ada hentinya. Jadi dia akan merasa angan-angan ini harus diwujudkan. Dan ketika sebuah pencapaian ini sudah tercapai, maka nanti ada amalun atau ambisi-ambisi yang lain yang tidak ada habisnya. Yang kedua itu wahirsun laisa lahu qanaah, sebuah keserakahan yang tidak bakal menerima rasa qanaah. Jadi dia tidak akan merasa cukup. Mau sekaya apapun dia tidak akan merasa cukup. Karena kebahagiaan itu, kata para ulama, tidak diukur dari sebuah materi. Sebuah kebahagiaan itu di mana kita mempunyai rasa qanaah, merasa cukup dengan apa yang kita miliki, merasa cukup dengan Allah yang telah Allah berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan bulan puasa ini menjadikan kita sebagai insan yang lebih berkualitas dalam masalah ketakwaan. Amin ya rabbal alamin. Akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.